Baik, kita lanjutkan dengan hal berikutnya, yakni besaran apa yang dapat kita cari dari grafik gaya terhadap perubahan panjang pegas. Nah, misalkan ada pegas kita tarik dengan suatu gaya 10 Newton, lalu pegas tersebut bertambah panjang misalkan 1 cm. Nah, kita gambar dahulu. Jadi ini adalah grafik gaya terhadap perubahan panjang pegas tersebut. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa hal yang pertama yang dapat kita cari adalah konstanta pegas, yakni dengan membagi gaya dan perubahan panjangnya. Jadi kita bisa menggunakan nilai pada titik tersebut, gayanya 10 Newton, perubahan panjangnya 1 cm, jadi konstantanya 10 Newton per cm. Artinya untuk menarik pegas itu sepanjang 1 cm atau menekan pegas itu besar 1 cm diperlukan gaya 10 Newton. Atau kalau kita ingin dalam satuan sistem MKS, maka untuk menarik atau menekan pegas itu sejauh 1 meter, jadi 100 kalinya, dibutuhkan gaya 1000 Newton per meter. Nah, hal berikutnya yang dapat kita cari dari grafik ini adalah usaha atau energi potensial yang tersimpan dalam pegas tersebut. Nah, sebelumnya kita akan diingatkan dahulu waktu kita belajar konsep usaha energi, misalkan ada sebuah balok ditarik dengan gaya F, lalu balok ini bergerak pada arah yang sama sejauh D. Nah, usaha yang diakibatkan oleh gaya F ini kemarin kita hitung gaya dikalikan jarak ini. Nah, kita akan lihat kalau kita gambar sekarang grafik F dengan D tadi, ini gayanya konstan misalkan. Nah, besaran gaya dikali jarak itu pada grafik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa besaran gaya dikali jarak tersebut adalah luas di bawah grafik ini. Jadi dari grafik gaya dan suatu jarak ini kita dapat mencari usaha, yakni dengan menghitung luas di bawah grafik tersebut. Nah, hal yang sama juga bisa kita terapkan pada grafik gaya terhadap perubahan panjang pegas, di mana luas di bawah grafik ini juga adalah suatu usaha atau energi yang tersimpan dalam pegas, energi potensial pegas, karena delta X di sini memiliki suatu dimensi yang sama atau satuan yang sama dengan jarak. Jadi sebenarnya ada satu besaran yang juga kita dapat hitung, yakni energi potensial pegas. Di sini yang nilainya sama dengan luas dari segitiga ini. Kalau misalkan gaya itu kita sebesar F, lalu perubahan panjangnya delta X, maka nilainya adalah sebesar usahanya atau energi potensialnya setengah dikali F dikali delta X. Nah, karena gaya pada pegas sebanding dengan delta X, maka ini juga bisa kita nyatakan setengah dikali, ketika kita masukkan nilai F yang sama dengan K delta X ini, kemari jadi K delta X kali delta X atau K delta X kuadrat. Nah, sekarang bagaimana dengan pegas yang tadi kita tarik dengan gaya 10 Newton lalu bertambah panjang 1 cm? Berapa energi yang tersimpan di dalam pegas ini? Nah, oke. Kita akan hitung di mana luas di bawah grafik ini sama dengan setengah dikali gayanya, yakni 10 Newton. Nah, ini kita harus hati-hati karena energi potensial ini nanti akan menggunakan satuan Joule. Jadi gayanya harus dalam satuan Newton, namun panjang di sini, perubahan panjang pegas delta X harus dalam satuan meter. Jadi kita harus ubah dahulu perubahan panjangnya dalam satuan meter, 0,01. Jadi sekali lagi energi potensial pegas dari grafik gaya adalah
setengah dikali gaya dikali delta X setengah dikali 10 Newton dikali 0,01. Jadi 5 dikali 0,01 0,05 Joule. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita diminta mencari energi potensial pegas tersebut ketika ia ditarik dengan gaya 5 Newton. Nah kita lihat sekarang. Jadi tadi ketika diberi gaya 10 Newton, perubahan panjangnya adalah 1 cm. Nah sekarang kalau misalkan kita beri gaya 5 Newton yang ada di tengah sini, maka besar perubahan panjangnya adalah 0,5 cm. Gayanya dalam Newton. Nah kita belajar tadi bahwa energi potensial pegasnya luas ini, maka nilai energinya adalah setengah dikali 5, yakni gayanya 5 Newton dikali perubahan panjangnya 0,5 cm. Jangan lupa diubah ke meter dibagi 100 atau kali 10 pangkat min 2. Nah ini kita lihat nilainya jadi 5 per 2 dikali 5 per 10 ini per 100 atau 25 per 2000 joules. Itu kita bisa sederhanakan 18 per 80 joule. Nah hati-hati bahwa jangan kita berpikir kalau gayanya kita ubah menjadi setengahnya, maka energinya akan menjadi setengah dari yang semula. Kalau kita lihat kembali nilai dari energi yang semula, yakni 5 per 100 atau 1/20 Joule, maka ketika gayanya tadi kita bikin setengah kalinya, kita lihat di sini energinya menjadi 1/80 yang adalah 1/4 kali dari 1/20 atau energi mula-mula ketika ditarik dengan gaya 10 Joule tadi. Nah ini karena di sini kita bisa bayangkan ada luas segitiga ini, jadi yang adalah 1/4 kali dari yang luas yang lebih besar.